Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mereact video yang di live streaming 75 menit lalu dari dalam tanda kutip ya Nabi ke-26 Joseph Paul Jeng yang di Jerman ya. Judulnya adalah Atta Halilintar menggalang dana miliaran untuk Palestina. Joseph Paul Jeng panas dingin cemburu. Jadi orang muslim mencintai orang muslim lain. Kok kenapa Paul Jeng yang panas dingin kepanasan? Kami yang bercinta kok lo yang pusing, lo yang ribut, kan gitu. Kalau kami menggalang dana untuk Palestina, kalian yang pro Zionis, ya silakan saja galang dana untuk Zionis. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim dalam Al-Fat 29 ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan bahwa orang yang bersamanya keras terhadap kekafiran dan mencintai sesamanya. Nah, mencintai sesamanya ini dalam Islam namanya ukhuwah Islamiyah. Islam itu laksana tubuh. Jika satu sakit bagian tubuhnya, maka tubuh lain pun sudah sakit. Kaki kita misalkan kena paku, tentu kepala kita pun pusing, demam tuh. Artinya apa? Semua akan merasakan apa yang dirasakan oleh Palestina gitu yang sekarang sedang dibom-bom itu dan banyak kehilangan nyawa sampai 200 nyawa gitu ya dirasakan juga. Maka sekiranya wajar saja muslim lain termasuk Indonesia yang komitmen dari mulai rakyatnya sampai kepada presidennya sejak zaman Soekarno sampai zaman Jokowi sekarang pro ya Indonesia bersama dengan Palestina, wajar saja membantu mereka. Ya, kalau Paul Jeng memang orangnya Kristen Zionis, anak buahnya siapa Evangelis International Global, yaitu si John Hagee, ya silakan saja sumbang. Toh selama ini pun kalian juga menyumbang orang Yahudi kan melalui akses lobby ke Amerika. Oke, kenapa kamu yang ribut? Kami yang bercinta, lu yang ribut. Kasihan kalau cemburuan, ya demikian ya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana dia cemburu ya di sini ya faktanya. Isu ini kan Amin Pak, lebih cepat lebih baik. Indonesia kan Nih, untuk 3 hari dibuka. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Ini menarik nih. Ya. 3 hari dibuka penggalangan dana Atta Halilintar untuk Palestina mencapai 1,78 miliar untuk Palestina untuk beli roket. Kontennya juga begitu. Untuk beli roket. Ya wajar aja. Kira tidak untuk beli roket ya, sumbangan-sumbangan kita itu bersifat untuk mempertahankan kehidupan di sana. Contoh untuk misalkan makan dan minum orang sana, karena mereka kan dalam kondisi diblokir ya. Dalam keadaan tidak perang saja, ingat ya, dalam keadaan tidak perang, katanya itu nelayan Palestina itu hanya bisa melaut tidak sampai sekilo loh. Saya ulang lagi ya, dalam keadaan damai saja tidak berperang, nelayan Palestina tidak boleh melaut jauh-jauh. Masih di bawah 1 kilo. Berarti apa? Dia hanya dapat ya ikan-ikan kecil. Mereka diblokir mereka. Mereka merdeka tapi tidak boleh mempunyai ini, mempunyai itu, punya pabrik senjata nggak boleh, misalkan ini nggak boleh, itu nggak gitu. Jadi semua serba terbatas. Ya, mereka dalam tanda kutip ya masih dalam occupation, masih dalam pendudukan gitu ya. Demikian ya, sekira tidak ada tuh sebuah fitnah gitu kalau mengatakan bahwa miliaran uang sumbangan dari Indonesia itu untuk beli roket, tidak. Contoh dari Minang ya, yang saya buatkan bahwa orang Minang ado mobil ambulan orang Minang di jalur gajah. Ya mereka nyumbang berupa mobil ambulan untuk membantu kesehatan, misalkan P3K di sana atau rumah sakit di sana. Kan ada rumah sakit Indonesia di sana ya, tidak kepada senjata sekarang, karena setiap negara memiliki karakteristik ya. Misalkan Iran, silakan saja nyumbang meskipun mereka beda paham ya. Kalau orang Hamas kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Iran itu Syiah, tapi mereka mau nyumbang rudal, nyumbang roket silakan saja, nggak masalah. Syria misalkan. Kalau kita paling-paling nyumbangnya uang untuk makan minum di sana supaya bertahan, karena mereka tuh kalau nggak dibantu mati gitu. Itu kenapa Mesir pun membuka pintu perbatasan untuk pengobatan para korban-korban pemboman yang masif ya oleh tentara Yahudi ya. Demikian ya. Next. Kayaknya kita harus buka deh Pak. sekarang UAS juga sudah ngumpulin dana sekarang kan mau ke sana. Sama-sama Iya. Arab. Iya. Nah, pertanyaannya, tetangganya Atta saja kere itu nggak ada yang bantuin. Semuanya juga orang munafik Pak. Itu kepala dinas Pedan ke Depok juga udah ngedarin tuh sumbangan ke guru-guru, kacau tuh.
Iya, padahal gurunya, muridnya mau beli handphone aja buat kuliah, buat sekolah online aja nggak punya duit. Sampai minta sama saya, email ke saya. Nah, Sampai email ke Eropa coba murid-muridnya Indonesia itu. Nah, biar tampak muka nih. Nggak ada ya yang minta-minta ke Eropa ke si Paujeng tuh para murtadin-murtadin saja itu. Fatimah Sa'diyah, siapa lagi? Si MKC, ya minta-minta. Ngakunya untuk penginjilan. Dipakainya apa? Untuk beli HP murtadin si MKC yang 20 juta. Kan gitu. Paul apa siapa lagi? Sopi dan Ibrahim minta-minta, ya orang-orang murtadin itulah yang minta-minta, dan alasannya untuk penginjilan karena memang basis yang dipakai oleh si atau alasan yang dipakai oleh si Paul Jeng di sana, dia tinggal di Jerman. Jerman tuh ada lobby dana misionaris karena orang pemerintah Jerman itu kan meskipun dia itu bukan negara Kristen ya, tapi partai Kristen berkuasa, dan dari dulu sampai sekarang tetap mereka melakukan sebuah tindakan mewajibkan persepuluhan dikelola negara yang mengaku Kristen, baik Katolik atau Protestan, baik yang rajin ke gereja ataupun yang tidak. Kalau KTP-nya Kristen dipungut 10%, maka dananya banyak. Dan si Paul Jeng memiliki channel ke sana sehingga banyak orang-orang yang mualaf dari pendeta kembali dibaptis lagi. Karena apa? Ketika jadi pendeta dapat tunjangan berapa belas juta sebulan gitu ya. Ketika dia masih mualaf, dia lupa bahwa dia memiliki penghasilan yang dari Jerman itu, sehingga si Paul Jeng mungkin ngancam kalau lu nggak mau dibaptis ya duit lu kembalikan, kan gitu, dilaporin ke lembaga di sana. Demikian ya. Oke, next. Nah, biar tampak muka. Sampai murid-murid Indonesia email ke Eropa minta sumbangan dari saya buat mereka bisa kuliah online. Memalukan ini orang-orang Indonesia ini ya, yang si grupnya Anies, Atta, Pedanka, Dinas Pendidikan itu kan goblok. Murid-muridmu itu ngemis sama saya, minta disumbang buat beli handphone. Kalian malah kirim uang ke Palestina buat beli roket buat bunuh orang. Yang benar itu MKC minta HP, handphone MKC Murtadin, dan HP-nya 20 juta. Duit puluhan juta untuk membiayai para murtadin. Mereka itu menginjili, tidak hanya ngobok-ngobok Quran, menjelek-jelekan Islam, menjual hate speech. Apa hasilnya? Paul Jeng kan pusat Kristen Protestan di sana. Apa yang terjadi? Di Maluku turun Protestan 6%, Islam naik 3%. Di Papua Islam naik 3%, Kristen turun 5%. Bayangkan. Nggak ada hasilnya membiayai para murtadin dengan gaya hidupnya. Perumahannya mewah, mobilnya mobil gede, mobil apa gitu, mobil mahal-mahal tuh, mobil-mobil otomatik persneling, HP-nya 20 juta. Bayangkan, mahal bingit kan gitu. Demikian ya, itu yang benar. Ini goblok kalau nggak biadab, itu namanya apa itu? Otak biadab. Nah, kan otak biadab. Seringnya keguguran ya Pak Paul. Atta Nah, Halilintar. itu di Depok pengumpulan dana dari Iya. ASN 100.000 per ini. Iya, 100.000 per ini ke Pak. Iya, per guru Ah. itu. Iya, kan gila Terus itu. di apa lagi di Aduh. Lombok juga begitu. Ya, di Lombok juga. Di Jawa Timur, di kabupaten mana itu ya. Hmm. Ya, mereka tidak paham ya bahwa Muslim itu sama Muslim lain, terutama Muslim Indonesia tadi melaksanakan apa yang Nabi katakan. Dan Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Fat 29, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sama mereka. Dan Nabi bersabda bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim itu adalah bersaudara, bagikan satu tubuh. Kalau satu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Kalau ada gerakan-gerakan untuk membantu Palestina yang kebanyakan muslim atau non-muslim yang terjajah, saya kira wajar saja. Toh Indonesia pun berkomitmen secara politik ya, dari zaman Soekarno sampai sekarang, membantu mereka gitu loh, dengan apa yang dia bisa. Pejabat dengan kewenangannya, masyarakat mungkin dengan dananya, dan seterusnya, kan demikian. Ya, saya kira dengan dana itu bagus ya, itu bentuk jihad juga, karena Nabi bersabda, jihadul musyrikin bi amwalikum wa alsinakum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, dengan lisanmu, baru dengan nyawamu, dengan jiwamu. Jadi bentuk memberikan jihad dengan harta bagus. Toh kita tidak harus campur ke belakang, kan dalam Islam itu jihad itu adalah wajib fardu ain apabila orang itu dekat gitu. Misalkan gini, terjadi peperangan melawan orang kafir ya di Palestina, itu yang wajib itu ya orang Palestina dan orang Mesir, misalkan orang Syria, orang Lebanon, orang Yordan tetangganya. Kita nggak wajib fardu ain, kita hanya fardu kifayah saja. Kalau ada yang melaksanakan, mewakili kita sudah bebas tugas. Nah, tentu
Bagi yang jauh-jauh itu ya perannya berupa uang, berupa lisan. Ya demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.